harus menyapa penonton cia. Host atau host. Host atau host? Host. Mah, can aya catatanana mana rek ngirim. Shalom. Salam jumpa kembali di channel Alpetra Ministry. Channel yang menjadi berkat untuk semua orang. Masih bersama Kang Ode. Salam Kang Ode. Salam semua sahabat Alpetra. Salam Kang Alfa. Salam. Juga masih bersama kita tentunya Bapak Pendeta Bonason. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam, shalom semua. Ya. Ada Pak Bona. Salam Pak Bona. Ternyata ada Pak Bona. Iya, pada sehat kan semua kan? Luar biasa. Luar biasa ya. Nah, kita malam ini mau ngobrol di acara Ngobrol. Ya, Sahabat ya. Alpetra Ministry yang dikasihi Tuhan, kami malam ini mau khusus ngobrol tentang bagaimana Alpetra Ministry, dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton dan yang juga sudah subscribe, karena luar biasa sekali apresiasinya dari para penonton. Nanti kita akan bacakan beberapa komentar dan juga beberapa email yang masuk ke redaksi Alpetra Ministry. Nah, begitu. Interupsi. Hah? Ada email. Email? Wah, mantap. Responnya sudah mulai luar biasa. Tenang saya ada email. Kan kita sudah mengumumkan, ya Pak Pendeta ya. Kita sudah umumkan bagi yang mau kirim kesaksian, mau berinteraksi bisa melalui email atau di kolom komentar. Dan puji Tuhan Kang Ode juga Pak Pendeta Bona, sudah banyak yang ada komentar ya, walaupun 1-2 tapi kita anggap itu banyak sekali gitu. Banyak, itu luar biasa, mewakili beribu-ribu yang di sana itu. Ada pertanyaan yang paling penting nih untuk Pak Bona dan juga Kang Ode. Katanya, kok kenapa Kang Ode sama Pendeta Bona jarang rekaman akhir-akhir ini? Nah, silakan Kang Ode sama Pak Pendeta Bona yang jawab. Wow. Dari awal tahun paling berapa kali rekaman gitu ya. Yang pertama ya memang yang namanya kita hidupnya di gereja, awal tahun ini banyak hal yang dilakukan. Di tempat kami ada laporan pertanggungjawaban tahunan. Itu kan memang harus menguras banyak energi di situ. Kemudian musyawarah klasis. Kemudian setelah itu diperhadapkan juga dengan masa perayaan Paskah dan Pentakosta. Ini yang memang padat sekali gitu. Jadi memang dari awal tahun sampai dengan dari ibadah malam tahun baru sampai dengan nanti bulan 5 setelah Pentakosta ini memang masih padat dengan ini. Belum lagi kegiatan harus ada kunjungan ke daerah-daerah tertentu. Ini yang meras waktu sekali gitu kan. Jadi ya walaupun kita misalkan rekamannya malam, syutingnya malam gitu, tapi ya memang ya kita sudah terkuras tenaganya, jadi sudah tidak konsen lagi gitu. Itu yang saya hadapi ya, sehingga memang dalam 5 bulan pertama ini hanya berapa kali kita bisa live gitu, bisa istilahnya bisa isi
syuting gitu kan, untuk kebutuhan daripada Alpha Ministry. Itu yang kami hadapi terus saya di tempat pelayanan saya. Monggo Kang Odi. Wah, mantap. Ternyata Pak Bona pelayanannya luar biasa. Sibuk melayani umat Tuhan. Mahkota besar di surga. Mantap. Kalau dari Kang Ode sendiri, sebetulnya bukan jarang sih. Ini karena tahu kan backgroundnya. Jadi itu ceritanya kamar syutingnya Kang Ode itu kemarin waktu musim hujan, atapnya bocor semua nih. Atapnya bocor, jadi tempat syutingnya itu ya berantakan seperti ini. Ini juga sebetulnya belum selesai gitu. Maklumlah, terbatas segala sesuatu. Soalnya kan Kang Ode juga harus cari sesuap nasi, terus tempat syutingnya diterpa angin, bocor-bocor sana sini. Jadi untuk sementara Kang Ode lagi ngungsi nih. Jadi tempat syutingnya agak-agak terbatas gitu. Ini aja di gudang. Mau lihat nggak? Mau lihat nggak penampakannya? Nggak usah ya. Itu aja. Kang Ode cuma kendala teknis, kendala teknisnya aja. Jadi Kang Ode jarang ikutan syuting gitu aja. Itu dari Kang Ode. Ya, buat yang menanyakannya, berarti sudah terjawab ya. Saya juga sempat ngejawab waktu itu bahwa kita karena ada kendala teknis kan, jadi ya mau gimana lagi, juga mengatur waktu karena Pak Pendeta kita sudah tahu, panggilnya aja Pak Pendeta, berarti kesibukannya luar biasa mengurus domba-domba yang dipercayakan Tuhan. Nah, dan juga Kang Ode juga punya kesibukan seperti yang kita tahu ya. Dan terima kasih nih responnya ya Kang Ode, Pak Pendeta. Ternyata video yang kemarin wah lumayan bagus ya. Dan banyak sekali yang seneng. Padahal itu secara teknis perekamannya kurang gimana gitu ya. Tapi ya puji Tuhan ya, banyak yang maaf buat pemirsa, maaf. Maaf. Hujannya sedang besar kemarin. Nah itu. Ini juga ya kayaknya di tempat Kang Ode hujan nih. Di tempat Pak Bona cerah, di tempat saya cerah. Karena audio dan visualnya Kang Ode agak-agak berbeda nih. Gitu. Putus ya. Ini di sini anginnya kencang, angin lagi kencang. Ditambah ada hujan serintik-rintik dikit lah. Oh iya. Cukup mengganggu sinyal. Yang turun titik-titik hujan kan Kang Ode? Iya, soalnya kalau titik puspa itu kesian, harus turun naik. Kalau titik kadar sih udah nggak ada. Wah. Nggak. Gitu. Maaf ya, ini Jadi bercanda. titik air aja. Nanti kena banned kalau nyebut nama orang ya bahaya itu. Oh iya. Lupa saya. Enggak lah, mereka paham ya. Kita kan komedi. Ini di catatan saya ini, Kang Ode, ada sekitar 16 subscriber yang ada namanya. Jadi kalau ada subscriber baru tuh biasanya ada pemberitahuan, ada namanya. Tapi melihat dari perkembangannya subscribernya, ada juga yang nggak ada namanya ya. Tapi yang ada namanya itu 16. Sampai saat ini tuh subscribernya sudah 140 nya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Subscriber kita sudah sampai 140. Itu bagus. Bagus itu ya. Bagus ya. Dan banyak video. Nah, ini nih yang harus kita jelasin nih Kang Ode sama Pak Bona nih ke pemirsa ya. Karena kebijakan YouTube, jadi kalau lagi nonton tuh kadang-kadang di awal sudah ada iklan atau di pertengahan. Nah, itu bukan karena kita sudah dimonetisasi, tetapi kebijakan dari YouTube yang baru. Jadi mereka bisa menempatkan iklan di mana saja. Makanya kalau lagi nonton ada iklan, nah mohon maaf ya untuk ketidaknyamanan ini bukan dari Alpha Ministry ya, tapi dari pihak YouTube. Gitu. Mereka juga butuh ini, butuh makan. Kita saling silang aja. Ya, makanya maka dari itu ya mohon dimaklumi aja ya. Nah, terus ada juga ini dari kayaknya ini dari
dari Medan ini ya. Dari Wah, Ari Tonang nih, tapi kesananya nggak usah disebutin ya. Gmail.com. Dia bertanya, ada dua sih, ada dua email yang menanyakan mengapa Pendeta Bona tidak lagi memberikan pengarahan atau penjelasan mengenai pendampingan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bukan orang yang membutuhkan ya, Pak Bona ya, salah ya ini kayaknya nih. Tolong Pak Bona dijelasin dulu coba. Ya, memang udah lama ya, udah lama. Jadi sejak kita ada vakum berapa bulan, ya, kita vakum berapa bulan, kita berubah konsep, ya, berubah konsep. Jadi yang tadinya kita sudah dibagi dengan beberapa personil, gitu ya, dengan beberapa personil membidangi bidang masing-masing, kan, ada bidang yang saya Pak pendampingan pastoral, Pak Ian Antoni dengan dogmatis gitu kan. Nah, kemudian ada yang lain dengan bagian-bagian lain, atau kata kesibukan kita sehingga di pelayanan masing-masing, sehingga ya akhirnya kita sempat vakum hampir berapa bulan lah kita vakum. Dan akhirnya ketika kita coba konfirmasi juga dengan teman-teman, kita coba ajak lagi dengan teman-teman, ya hanya inilah tinggal beberapa orang yang masih bisa menyumbangkan sumbang saran dan sumbang pikiran di Alpeta Ministry ini. Dan sejak itu kita merubah konsepnya, jadi tidak ya di pendampingan, tetapi kita lihat apa yang isu yang lagi istilahnya hot-hotnya pada waktu itu. Kemarin terakhir kita ngobrol dengan narasumbernya bukan saya, Kang Ode yang dari narasumbernya gitu. Jadi ini yang memang kita rubah konsepnya seperti itu. Jadi kalau memang waktu ini untuk saya sendiri tidak konsentrasi di bidang pendampingan. Tapi ya mari kita lihat apa sih yang perlu kita perbincangkan di dalam Alpeta Ministry ini. Itu mungkin jawaban dari saya, Pak Alfa. Iya, terima kasih Pak Pendeta. Semoga terjawab ya buat yang mengirimkan emailnya. Ini ada dua ya. Nah, gimana tuh Kang Ode? Tanggapannya Kang Ode? tanggapannya ya mungkin kalau misalkan banyak penggemarnya dan banyak meminta untuk dibahas kembali, kita mungkin bisa pikirkan itu untuk jadi kedepannya biar menjawab saudara-saudara kita yang mungkin membutuhkan materi atau membutuhkan tema gitu ya. Mungkin nanti kita bisa angkat lagi di lain waktu, kita lihat lagi ke depannya. Tunggu aja. Terima kasih sarannya. Saran dan itunya ya. Terima kasih. Iya. Pasti Pak Bona bersedia ya, Pak Bona ya, untuk bikin lagi hal itu ya. Siap. Nah, itu dia. Terima kasih Anda sudah mendukung kami melalui doa-doa Anda dan juga subscribe, like, share sebanyak-banyaknya ke orang-orang yang Anda kenal. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita selanjutnya, kalau komentar mungkin di kolom komentar di video-video itu ada ya. Jadi teman-teman bisa lihat, nanti mungkin bisa lihat screenshotnya. Ini kebanyakan sih memang komentarnya salam untuk Pendeta Ian Antoni. Tapi kan Pendeta Ian nggak bisa ikut syuting kali ini karena sedang ada kesibukan juga. Gitu. Beliau kalau malam itu sibuk sekali. Iya. Ya gitulah. Sama kayak Pak Pendeta Bona sebetulnya. 24 jam untuk jemaatnya. Gitu. Kalau Kang Ode kan nggak mungkin 24 jam untuk para konsumennya. Kan nggak bisa. Nggak mungkin. Nah. Kalau saya 24 jam itu untuk para parasut. Parasut. Parasyuting.
buat Iya, iya. kalau ya ya ya. Iya, iya, iya. Lanjut, ada Nah, Ada apa ini nih, lagi? Ada ada apa yang lagi? lucu nih. Apa? Ada yang lucu. Mungkin ini orang Iya, iya, yang iya. kenal sama Kang Ode ya. Emailnya tuh Apa ya? ininya Mamat titik titik gmail.com. Nah, dia bacain aja ya, bacain ya. Iya. Salam Ya. kru Alpetra Ministry. Salam kenal semuanya. Dan saya kenal sekali dengan yang namanya Kang Ode. Sama-sama orang Sukabumi. Wah, hebat Kang Ode sekarang Oh. sudah masuk ke dalam YouTube. Wow. Salam buat Kang Ode dan juga semuanya. Itu Kang Ode. Emang Kang Ode dari Sukabumi? Nggak tahu nih. Ini ada yang ini nggak ada sih. Kayak kemarin juga waktu saya ngomong ke Pak Yan ya, Pak, ini ada yang Ya. nyapa nih, namanya ini apa tuh kemarin tuh? Yana Mulyana. Oh, mungkin itu murid saya, katanya gitu-gitu sih tanggapannya Pak Pendeta Yan ya. Oh ya. Nah, ini yang ke Kang Ode ini seperti itu. Gitu. Ini buat Mamat titik-titik Hadianto. Wah, dia tahu tuh Pak Bona. Halo, salam. Dia tahu tuh kayaknya. Halo, kumaha damang orang Sukabumi. Ya, Aduh. pokoknya namanya disebut. Aduh, ini buat Pak Mamat. Sekarang udah jadi bapak apa belum ya? Saya lupa nih Pak Mamat ini. Pokoknya sukses buat usaha otomotifnya, maju terus. Ya, ada berkat Tuhan di sana. Ya, sip. Ini kalau dibilang teman main, teman bercanda dulu di Sukabumi. Betul, Sukabumi. Ya, bener Kang Ode orang Sukabumi. Ya. Iya. Salam kembali pokoknya buat Rahmat. Udah jadi Tuhan berkati gitu aja. udah jadi artis YouTube katanya nih Kang Ode nih. Haleluya. Nah, terus ini ada lagi ya. Tapi ini agak lucu juga sih kalau menurut saya ya. Dia dari orang Bandung sih. Dari orang Bandung nih. Dia gini, ini Alpetra Ministry kan kita sering pakai ini ya. Pak Bona, Kang Iya. Ade saya. Ini Alpetra Ministry di Bandung ya katanya gitu. Ini orang Bandung semua ya gitu. Iya memang kalau boleh saya jawab nih, Pak Pendeta Bona itu aslinya tinggal di Bandung ya Pak Bona ya. Cuma melayani di lahir dan besar di Bandung. Tapi sekarang melayani di Sumatera gitu. Kang Ode juga sebenarnya pernah ke Bandung, tapi di Sukabumi. Enggak, bukan pernah ke Bandung. Hah? Suka dengan peyem Bandung. Aduh. yang penting judulnya ada Bandungnya. Iya. Kalau saya memang ibu saya orang Bandung asli. Oh gitu. Ya. Saya asli. Saya juga masih ada keluarga di Bandung, di daerah Riung Bandung, Gede Bagi. Tuh kan. Jadi saya tuh sebetulnya dulu tinggalnya tetanggaan sama si Pak Bona. Saya di Guru Minda, Pak Bona di Riung Bandung. Gitu. Iya. Kang Ode di Cimahi. Saya di Guruduk Hansip. Aduh. Iya gitu ya. Nah, buat pemirsa nih, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya channel Alpetra Ministry bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita lanjutin ya. Sekarang Siap. kita lanjutin lagi. Dari mana lagi nih? Nah, ini Pak Pendeta Bona nih. Kira-kira Pak Pendeta, menurut Pak Pendeta nih, pelayanan Alpetra Ministry ini efektif enggak untuk menguatkan iman umat Kristen secara khusus?
Kalau berbicara tentang efektif atau tidak, bukan kita yang mengatakan, tetapi pemirsa itu dari berapa banyak yang masuk, dari berapa like yang ada, dari ya tentu subscriber yang terus follow channel YouTube kita. Cuma memang ada yang menarik ketika saya baca salah satu komen di khotbah saya, tapi akhirnya jadi lucu juga gitu. Di dalam artian ya serasa walaupun saya di rumah serasa tetap ibadah gitu kan. Ya baiknya ibadah ya di gereja lah, nggak di rumah. Soalnya kan sekarang sudah dibuka tuh. Iya betul. Sudah dibuka. Ya. Nah, cuman dari respon seperti itu kita bisa melihat bahwa apa yang kita lakukan ya ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya kita berhenti saja gitu. Kita ada respon seperti itu. Memang ada. Nah, baik ketika kita berbicara tentang ranah kerohanian ataupun kita berbicara tentang realita dan rohani. Seperti kemarin kan kita berbicara tentang kerohanian. Nah, kalau misalkan Pak Yan menyampaikan ajaran-ajaran ini, pendalaman tentang Alkitab, pendalaman tentang kekristenan, nah itu kan kita belajar tentang dogmatika, gitu. Jadi dalam artian tetap ada manfaatnya, gitu. Kalau kita dari mana kita bisa melihat, bisa mengetahui ada manfaatnya dari respon tadi, gitu. Kalau misalkan dari 170 video kita tidak ada yang merespon satupun gitu ya, nah itu berarti kita harus berkurang, apa kita istilahnya berhenti, apa kita berubah konsep atau seperti apa gitu. Makanya ini luar biasa sekali ya. Ya itulah seiring perjalanan waktu kita juga tidak pernah mengira gitu bisa sampai seperti saat ini gitu. Terutama saya yang ngedit ini wah jadi senang kalau ada yang komentar, ada yang apa, ada email, saya ini jadi tambah semangat gitu. Kira-kira bisa diangkat menjadi bahan obrolan kita di dalam live streaming. Pemirsa juga bisa ikut dalam live chat gitu kan? Ya, live interaksi. Betul. Di live chat. Betul. Ya, kita buka kesempatan nih untuk di komentar atau bolehlah ke email juga, karena setiap hari saya pasti buka email untuk melihat email-email yang masuk gitu. Di komentar juga boleh tuliskan usulan Anda kalau kita live streaming kita mau bahas apa gitu. Ya. Jadi kirim lewat email ya? Kirimnya lewat email. Kirimnya? Terus pakai TV? TV maksudnya? Lewat TV aja. Lewat TV. Lewat TV. Berarti kirim buah apel boleh dong lewat TV? Boleh lah, boleh. Gitu. Kita buka kesempatan ya. Nanti pasti Kang Ode dan Pak Pendeta Bona juga saya akan menyiapkan waktu khusus untuk hal itu. Kayaknya kalau live streaming itu kan Pak Pendeta Bona sering ibadah tuh. Di live. Mantap tuh kayaknya. Sesekali. Boleh tuh. Terus nanti Kang Alfa bikin satu program pujian penyembahan. Itu boleh tuh kalau kata Kang Ode. Pemirsa setuju nggak? Main gitar, pujian penyembahan, terus kita doa bareng-bareng. Ya, kayaknya mantep tuh. Nah, setuju nggak? Kalau setuju, di like dong, di komen dong, di share dong. Nah, itu buat yang sakit Pak Alfa. Oh iya. Kita harus doakan yang sakit. Betul. Iya. Yang sakit itu kan pokoknya yang sakit siapa sih yang nggak mau didoain? Iya, betul. Nah, itu tadi mungkin karena itu ada yang nanya itu ke Pak Bona. Mungkin ada tayangan Pak Bona tentang pendampingan orang sakit itu, dia merasa mendapat sesuatu. Jadi dia mungkin
mendoakan orang, melayani orang, dapat inspirasi tuh Ah, dari ya, idenya ya. Pak Pendeta Ya, Bona. ya, ya. Gitu. Nanti kita Itu. pikirkan Ya lagi mungkin lah ya Pak Bona. apa kalau misalkan nanti memang itu diusulkan kembali, ya silakan aja diusulkan di kolom komentar ataupun di via email ya, silakan aja diusulkan. Kalau memang itu memang menjadi suatu kebutuhan lagi untuk diadakan kembali di Alpetra Ministry ini, maka ya kita akan usahakan untuk bisa ada konten tentang itu. Oke, baik teman-teman sahabat Alpetra Ministry yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih ya kalau ini sudah jadi berkat. Kenapa? Terlalu banyak nyeplos bahasa Sunda apa? Iya, padahal enggak loh ya, kita enggak berbahasa daerah ya Pak Bona ya. Tapi ya gitulah. Oh. Dari Ya, ya, ya. ini mungkin penampilan kita mungkin ya. Ya, ya, ya. Kita bukan menonjolkan salah satu etnis, bukan berarti meninggalkan etnis yang lain. Kita ini hanya ini aja. Kita kan di mana kita berada, aksesorisnya etnisnya yang kita tinggal di sini seperti ini ya, saya pakai ini gitu. Mungkin kalau misalkan saya di daerah manapun, misalkan Maluku atau Kalimantan, ada yang namanya atribut etnis tertentu ya saya pakai itu gitu. Jadi aksesoris yang dipakai ini bukan menonjolkan salah satu etnis suku bangsa, bukan. Kita hanya bangga saja kalau di Indonesia itu punya loh pakaian-pakaian daerah yang sebetulnya seharusnya kita menggunakannya itu layak, gitu loh. Karena itu hasil seni dikasih apa? Kita kan punya kesenian itu dikasih kreativitas oleh Tuhan, dan bersyukurlah Indonesia itu banyak orang-orang seni, banyak dari etnis itu apa menghasilkan produk-produk ya yang dipakai ini gitu. Jadi sekali lagi bukan menonjolkan salah satu etnis. Kita hanya bangga Indonesia punya berbagai macam busana dan aksesorisnya, gitu aja. Ya enggak? Ya, nah, sekarang kita tentunya ingin sekali ya mendukung setiap pelayanan yang ada itu, termasuk Pak Pendeta Bona yang tadi Kang Ode sarankan untuk live streaming. Kita bukannya tidak mau, tapi Pak Pendeta Bona kan terikat kepada sebuah lembaga gereja. Jadi ya Pak Bona yang jelaskan ya nanti, karena terikat di satu lembaga gereja, jadi kita nggak bisa, kita ini Alpetra Ministry kan. Oh iya. Nah, seperti saya kalau mau tampilkan khotbah pendetaian di sebuah gereja, itu saya harus izin dulu ke Pak pendetaiannya, juga ke yang bersangkutan gitu. Boleh nggak ini saya ambil khotbahnya? Kan kalau mereka kan live streaming kan rangkaian ibadah kan. Nah, mungkin itu juga yang kayaknya untuk Pak Pendeta Bona agak sulit ya Pak Pendeta ya. Saya lupa. Dalam artian gitu, kalau misalkan ini kan institusi, jadi yang memang yang sulitnya di situ gitu. Saya bukan apa visionaris lepas gitu ya. Tapi memang ada institusi saya, jadi ya itulah yang memang jadi ini, sehingga akhirnya yang saya kirimkan juga khotbah yang sudah banyak di edit gitu kan, diedit supaya tidak terjadi komunikasi antara Alpetra Ministry dan institusi saya gitu. Jadi kalau memang untuk live streaming sulit juga gitu. Kecuali misalkan saya tiba-tiba diundang untuk khotbah di salah satu lembaga lain ya, lembaga selain institusi saya gitu ya. Itu kan ceritanya lain gitu. Mungkin di kesempatan ini juga kita atas nama Alpetra Ministry mengklarifikasi ya, karena dalam video terakhir dan yang selanjutnya nanti saya tidak akan mencantumkan nama Pendeta Bona Son, di bawahnya itu
seperti yang kemarin, karena ada klarifikasi dari institusi Pak Pendeta bahwa Pak Pendeta Bonason itu bukan pendetanya Alpetra Ministry. Jadi dalam artian ya tidak terlalu inilah, cuman hanya mengingatkan karena kan di bawah tidak ini hamba Tuhan Alpetra Ministry gitu. Jadi itu tidak seperti itu ya, cukup nama saja. Gitu. Supaya nanti jangan terjadi salah paham lah. Iya, gitu. iya, betul. Akhirnya saya sudah pindah ke sana gitu kan. Gitu. Ya ini juga secara ini juga cuman secara kan saya masih terikat dalam struktural loh. Betul. Gitu. Kalau misalkan ada apa-apa ya tetap ada aturan-aturan tertentu dalam struktur kami. Gitu. Itu aja. Jadi kalau misalkan pelayanan seperti ini tidak ada masalah gitu ya. Cuman memang untuk mencantumkan yang di bawahnya hamba Tuhan Alpetra Ministry ini agak terlalu gimana gitu ya. Terlalu ekstrim. Strukturnya loh, apa sudah dipindah ke sana atau gimana gitu. Gitu. Jadi ke depannya memang tulis pendeta ini selesai gitu. Saya sampai tapi kalau masalah tidak ada masalah. Iya, saya sampai nyari-nyari di satu video kan di belakangnya itu pernah saya tulisin tuh. Ketua Alpetra Ministry, Pendeta Bona, terus ada Kang Ode, ada saya, ada nama Pak Pendeta Ian. Wah, nggak ketemu. Saya takutnya itu dikomplain juga. Nah, cuman itu aja pas waktu. Memang kan bahan dari kami loh, dari institusi kami. Kalau itu tidak masalah dengan hal yang seperti itu. Yeah. Kalau bahan dan kan istilahnya sama saja. Namanya kita memberitakan tentang kabar keselamatan loh. Yang kita memakai medianya apa. Dan justru ada juga beberapa jemaat yang di tempat kami posisinya sedang berada jauh, merantau, dan istilahnya ketika mereka punya link channel dari Alpetra Ministry ya mereka nonton gitu khotbahnya. Cuman memang kan tidak rutin setiap minggu gitu kan. Iya. Tidak rutin setiap minggu. Itu yang permasalahannya cuma itu aja. Karena di tempat kami ya saya kan lihat jadwal juga. Itu ya paling banyak ya 3 kali gitu pun ya kalau ada momen-momen tertentu lah semacam Paskah, Jumat Agung gitu kan itu. Nah kayak sekarang ini kan ada berapa ini di awal tapi saya tidak kirimkan karena memang kontennya bukan terlalu spesifik ke institusi gitu. Iya. Baik. Mungkin terkesan itu Alpetra itu gereja gitu. Nah, jadi itu. Soalnya ada yang komen juga, ini Alpetra ini gerejanya gereja apa katanya. Saya bilang ini bukan gereja. Oh ya. Ini bukan gereja ini. Ya. Ini YouTube. Ya, dijelaskan lagi. Alpetra itu bukan gereja dan tidak dinaungi oleh denominasi manapun. Ya, ini pure dari anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, ingin berbagi cerita seputar kehidupan kekristenan. Ya. Karena kan orang tidak semuanya memahami tentang ministry itu apa. Oh iya betul. Ya. Kalau misalkan kita mau lembaga pelayanan apa gitu kan. Itu deskripsinya coba dijelas lagi sehingga ketika mereka masuk ke channel Alpetra Ministry ini mereka tahu gitu bahwa tadi yang disampaikan oleh Kang Odi tadi bahwa Alpetra Ministry ini tidak terikat dengan siapapun itu. Tapi ini kita lah yang pure istilahnya kita yang pertama dari ini yang harus disejarahkan ini dari perkawanan. Iya. Betul. Perkawanan
dan kita sama-sama merasakan bahwa kita akan berbagi tentang tadi yang dibilang tadi kesenangan tadi gitu. Dan saya sering mengatakan ketika saya shooting sendiri juga saya katakan bukan pendapat saya yang terbenar, bukan. Kita boleh beda pendapat, gitu. Tapi monggo silahkan sampaikan itu di kolom komentar. Iya. Gitu. Betul. Kita boleh beda pendapat. Bukan saya yang paling benar. Mungkin ada yang memiliki pengalaman pendampingan terhadap orang sakit yang lebih ini lagi, misalkan mereka yang kerja di rumah sakit gitu kan, rumah sakit yang lebih bagus lagi. Ya, silahkan gitu. Kita tidak eksklusif dengan itu. Kita terbuka sehingga ini juga akan menambah kemajuan bagi pemikiran kita ketika terjadi diskusi tentang hal itu, gitu. Ya. Betul. Ya. Karena diskusi itu bukan perdebatan ya, Pak Bona ya. Betul. Jadi diskusi ini kan wawasan. Meskipun kadang-kadang kelihatannya kayak mau saling. Tapi ternyata sebetulnya kalau yang memahami makna sebenarnya daripada diskusi ini, ketika saya berdiskusi misalkan dengan Kang Ode, saya menambah pengetahuan, Kang Ode pun menambah pengetahuan. Dari yang tidak tahu diskusi sebetulnya, bukan debat. Beda dengan debat. Kalau debat ya, Kang Ode ini salah, gitu kan? Yang saya benar. Tapi Iya, itu betul. Saling menjatuhkan. Iya. Tidak bisa berdiskusi, dibangun dengan komunikasi yang baik, maka saya menambah pengetahuan dan lawan diskusi kita juga menambah pengetahuan. Ini yang sempat saya cerita, ini yang sempat tidak dipahami, gitu ya. Ketika saya sampaikan, jadi memang dalam keadaan duka, tetapi orang itu meskipun menjadi lawan tangguh saya diskusi, bukan berdebat. Dan ini yang tidak dipahami, dipikir mereka lawan tangguh saya berdebat, gitu. Bukan, saya katakan saya kehilangan seorang lawan tangguh saya diskusi. Saya benar-benar kehilangan. Dan saya penuh respect dengan dia. Saya menghormati dia. Kenapa? Meskipun kami sering berdiskusi, bahkan mungkin nada bicara kami ya karena kami sama-sama orang suku Batak kan, jadi kadang-kadang kayak mau saling makan gitu. Tapi saya kehilangan lawan tangguh saya untuk berdiskusi. Tapi mereka artikan itu lawan debat. Itu beda diskusi dengan debat, beda. Jadi jangan diinikan. Ya kita coba membuka bahwa diskusi ini sebetulnya menambah wawasan kita. Gitu. Kalau debat kita saling jatuhkan saja, selesai gitu kan. Saya yang menang, dirimu yang salah, atau saya yang kalah, dirimu yang menang gitu kan. Nah, tapi kalau diskusi itu, jadi ketika saya katakan bahwa saya kehilangan lawan tangguh, saya berdiskusi yang saya hormati, mereka berpikirnya bahwa saya kehilangan orang yang sering berdebat dengan saya. Itu kan sudah salah pemahaman. Gitu. Dia lawan tangguh saya diskusi. Ketika saya terjatuh, dia datang. Ketika dia terjatuh, saya juga datang kepada dia. Itu bagus. Sebagai kawan, gitu ya. Sebagai kawan. Bukan musuh, kita nggak ada musuh. Gitu. Nggak ada musuh ya. Kalau peribahasa kan, kawan 1000 juga masih kurang ketika ada musuh 1 gitu kan. Itu. Kalau musuh gelap kita mau kemana-mana enggak. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, begitu saya terpuruk, dia datang sebagai kawan. Begitu dia terpuruk, saya datang sebagai kawan. Mereka ini aneh dengan kami berdua ya. Di pertemuan apa kalau misalkan kita diskusi, bukan debat, saya bilang itu. Kalau debat menang-menangan, kalau diskusi enggak. Ketika dia memberikan wawasan ini, saya sampaikan wawasan saya.
Jadi kita ini saling melengkapi, saling menambahkan satu dengan yang lain, diskusi. Kalau mau debat ya semua juga orang bisa debat gitu. Betul. Jadi Alpetra juga ajang diskusi, bukan ajang debat. Iya. Debat, Iya. Di bubar aja. di Alpetra Ministry itu ajangnya minum kopi. Ngobrol. Ngobrol ala Alpetra Ministry. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Pada tegang tuh gara-gara Pak Bona tuh. Tuh. Tuh, Kang Ode nggak ngopi nih. Ngopi lah. Nah. Wah, kopinya ketinggalan. Tuh, kopi putih tuh. Di sini adanya air bocoran. Ya, kita mau berbagi. Ya, ketika kita mau berbagi, Tuhan pasti memberikan kelengkapan bagi kita. Itu bro, dia. kalau orang tiga orang, yang penting kita tujuan kita memuliakan Tuhan. Pas. Setuju. Ya, kalau kita mundur ke tahun yang lalu ya, karena kita ini udah berarti 1 tahun 5 bulan nih ya Alpetra Ministry. Nah, itu juga sudah banyak sekali banyak sekali dinamika di dalamnya gitu. Tapi ya bersyukur sama Tuhan, Ya. kita bertiga masih diberikan hati yang selalu bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Nggak usah ngomongin yang lalu aja ya. Amin. Nggak enak. Kita Amin. lebih baik menatap masa depan yang penuh harapan. Nah, jadi Tapi itu sejarah. sejarah. Sejarah itu sejarah. Ya. Karena pengalaman kita gini loh, filosofinya kan ngelihat kaca spionnya sekali-sekali gitu. Oh iya. Gitu. Ya. Sekali-sekali itu pasukannya banyak, bagian-bagian ininya banyak. Tapi ternyata kan gini, bukan apa-apa. Ya karena kesibukan itulah yang memang sih. Betul. memang dan memang saya rasakan juga ya di 5 bulan pertama itu sibuk juga sehingga ya rekamannya jarang, terus istilahnya fokusnya di mana kita juga berubah konsep gitu. Iya, betul. Tapi kalau ada lagi, kalau misalkan memang hal-hal yang memang ini, kita kan punya spesialis gitu. Ya. Kalau spesialis untuk kesaksian Kang Ode gitu kan. Kalau spesialis untuk pendampingan saya. Kalau terus spesialis untuk kita kan Pak Yan. Iya, betul. Kita berempat aja bisa jalan kok gitu. Betul. Dan bukan kita yang hebat, tapi Tuhan yang memampukan. Gitu. Baru mau ngomong itu. Cocok. Keduluan ya. Iya. Keduluan ya. Nah, Kang Ode juga sama saya suka debat, Pak Bona. Ngomongin bakso itu bulat apa kotak gitu. Bintang kata Kang Ode. Aduh, itu perdebatan. Kemarin bukan ngomong bakso. Kemarin bukan ngomongin bakso, ngomongin ban. Oh iya. Kenapa bannya warna hitam? Itu. Iya, kalian berdebat tuh sama bukan Kang Ode bakso. tuh. Terus kata saya bannya coklat. Kata Kang Ode jangan, katanya gitu. Aduh, berdebat terus tuh. Ya gitu. Ndok heula ayam heula. Telur dulu, ayam dulu. Gitu kan? Itu dulu lah dalam ciptaan. Menciptakan telur, Tuhan menciptakan telur tidak. Iya. Tuhan menciptakan hewan. Berat. Nah, baik. Ini juga ada satu
tapi baru satu aja sih, baru satu ngobrol gitu sama teman yang ada di sini. Dia bilang ke saya, ya udah saatnya lah untuk lebih memperkenalkan diri gitu. Jadi bikinlah who is who katanya gitu. Jadi misalnya profilnya Kang Ode, profilnya Pak Pendeta, terus saya jelaskan itu seperti yang Pak Bonan tadi bilang. Saya jelaskan, wah kayaknya seperti itu nggak bisa kita, karena Pak Pendeta Bona ada terikat di satu institusi. Saya bilang gitu, nggak bisa. Mau nggak mau kalau angkat profil pasti, iya kan, ini profesinya ini di sini gitu, itu nggak mungkin bisa, saya bilang gitu. Terus Kang Ode juga nggak bisa, saya bilang, karena kalau Kang Ode itu agen secret service. Agen rahasia. Nah itu nggak bisa kata saya gitu. Jadi Tidak semua orang berhubungan dengan Kang Ode harus pakai aplikasi. nah Hanya Kang Ode dan tidak ada wasit provider. ya itu makanya Alpet Remisi itu dari awal hadirnya itu memang mengajak untuk sama-sama bertumbuh dalam iman gitu. Jadi itu tujuannya, dan seperti Pak Pendeta Bona tekankan berkali-kali, Kang Ode juga, kita ini akhirnya hanya untuk memuliakan nama Tuhan, tidak ada yang lain. Amin. Gitu. Amin. Nah, semoga saja ya semakin ke depan ini Alpet Ministry semakin dipakai Tuhan, Kang Ode semakin dipakai Amin. Tuhan, Amin. Pak Pendeta Bona juga semakin Amin. dipakai oleh Tuhan Yesus. Amin. Oke, nah terakhir nih untuk Kang Ode dan Pendeta Bona ya. Kita diapresiasi oleh beberapa orang di YouTube, dan memang ada sesuai yang kita berikan ya ke penonton. Jadi untuk para penonton nih, pemirsa Alpetra, nanti dijelaskan juga ya sama Pak Bona sama Kang Ode ya. Berkenaan ini, kesaksian yang masuk itu ya memang ada ya. Terus kenapa kok tidak pernah dibacakan gitu? Saya jawab di email itu bahwa setiap email yang masuk berupa kesaksian atau seperti yang tadi udah kita bacakan ya beberapa itu, memang tidak bisa kami publikasikan dengan sebebasnya gitu. Kita ini kan, yang pertama, kita ini ada peraturan yang spesifik dari YouTube ya. Jadi kalau kami bacakan, atau saya misalnya bacakan email kesaksiannya, itu sangat sensitif, kami nggak akan tayangkan. Begitu ya Pak Bona ya, Kang Ode. Nah, Ya. dan saya sempat berkonsultasi juga dengan penasehat kita tentang ini, ada email seperti ini bagaimana ya. Kalau yang sangat sensitif sekali, lebih baik jangan, karena itu akan menjadikan batu sandungan sendiri buat kita semua ya, bukan buat Alpetra Ministry, tapi buat seluruh umat percaya gitu. Jadi kita sangat selektif sekali. Bukan kami tidak mau bacakan, kan apresiasinya juga saya membalas setiap email itu dengan beberapa bukan nasihat sih, beberapa masukan dari Tuhan. Saya balas email-emailnya. Jadi bagi yang mau kasih kesaksian, yang mau kasih artikel mungkin silakan. Ya. Bagi yang sudah kirim email, baik itu kesaksian, baik itu artikel gitu ya, ya kita percayakan kepada admin dari Alpetra Ministry saja. Jadi jangan sakit hati kalau misalkan memang tidak ditayangkan, karena ada rule of law daripada penayangan YouTube ini gitu. Bukan dalam artian nanti istilahnya di channel lain mereka gitu, mereka, karena kalau kita ini channelnya tidak seperti mereka gitu ya. Kalau kita sama dengan mereka, ya ngapain kita juga bikin channel gitu. Betul. Ngobrol ini kan, kita ngobrol-ngobrol santai saat ini ya, kita sampaikan ya, kita minta maaf kalau misalnya memang kirim kesaksian ataupun artikel
itu tidak ditayangkan karena ingat ada hal-hal yang harus menjadi rambu-rambu kita dalam melakukan sebuah penaikangan. Itu aja, Bapak. Ya. Baiklah, sahabat Alpetra Ministry yang dikasih Tuhan, rupanya waktu yang memisahkan kita dalam perjumpaan kita di acara ngobrol. Tuh, Kang Ode sudah lelah. Dia sudah mengantuk. Pak Bona juga sudah lelah. Jadi pemirsa Alpetra, bukannya kita tidak sayang, tidak kangen, tapi kali ini sampai di sini dulu ya perjumpaan kita, dan kita ketemu lagi di acara ngobrol berikutnya dengan topik-topik yang terupdate. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Shalom, terima kasih Kang Ode, terima kasih Pak Bona. Salam. Sampai jumpa semua. Sampai jumpa. Salam cinta Tuhan, sayangi keluarga dan jaga kesehatan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39.